Halo, Sobat Sales. Ketemu lagi di channel Sales Tua, tempat kita belajar bareng jadi jago jualan. Kali ini kita bakal bahas teknik jualan yang keren banget, namanya spin selling. Teknik ini udah terbukti bisa bikin penjualan melejit loh. Penasaran gimana caranya? Tonton video ini sampai habis. Ya. Spin selling itu kayak ngobrol terarah buat ngerti kebutuhan pelanggan. Teknik ini dibikin sama Neil Rackham, pakar penjualan terkenal di dunia. Spin selling bantu kamu ngarahin obrolan jualan. Jadi pelanggan ngerasa didengerin dan dipahami. Hasilnya, pelanggan jadi lebih terbuka buat beli produk atau jasa yang kamu tawarin. Nah, Sobat Sales, sebelum nawarin produk, kita perlu ngerti situasi pelanggan dulu. Disinilah tahap situation dalam spin selling penting banget. Situation itu tentang nanya-nanya buat tahu kondisi dan latar belakang pelanggan. Informasi ini bakal bantu kamu ngarahin obrolan ke tahap selanjutnya. Contoh pertanyaan situasi yang bisa kamu tanyain, Bapak Ibu bisnisnya di bidang apa? Udah berapa lama jalanin bisnis ini? Apa aja tantangan terbesar yang lagi dihadapi? Ingat Sobat Sales, pertanyaan situasi harus nyambung sama produk atau jasa yang kamu tawarin. Jangan nanya yang terlalu umum atau nggak penting. Bagian ketiga, menggali informasi lebih dalam. Setelah pelanggan jawab, gali informasi lebih dalam dengan pertanyaan lanjutan. Misalnya, kalau pelanggan bilang, tantangan terbesar kami adalah meningkatkan penjualan, kamu bisa tanya, apa aja strategi yang udah Bapak Ibu lakuin buat ningkatin penjualan? Dengan gitu, kamu nunjukin kepedulian dan minat buat ngerti masalah pelanggan. Oke, Sobat Sales, setelah kita ngerti situasi pelanggan, selanjutnya kita masuk ke tahap problem. Di tahap ini, kita bakal pakai pertanyaan buat nemuin masalah atau tantangan yang dihadapi pelanggan. Ingat, tujuan kita bukan cuma nawarin produk, tapi juga ngasih solusi atas masalah mereka. Dengan ngerti masalah mereka secara mendalam, kita bisa nawarin solusi yang tepat sasaran. Contoh pertanyaan problem yang bisa kamu tanyain. Apa kendala terbesar yang Bapak Ibu alamin dalam ningkatin penjualan? Seberapa sering Bapak Ibu ngalamin masalah tersebut? Apa dampak dari masalah tersebut terhadap bisnis Bapak Ibu? Pastikan pertanyaan yang kamu tanyain spesifik dan fokus pada area yang relevan sama produk atau jasa kamu. Bagian ketiga, menggali akar masalah. Ketika pelanggan jelasin masalah mereka, Deng listen baik-baik dan ajukan pertanyaan lanjutan buat gali akar masalah. Misalnya, kalau pelanggan bilang, kendala terbesar kami adalah kurangnya leads, kamu bisa tanya, apa yang udah Bapak Ibu lakuin buat dapetin leads baru? Atau menurut Bapak Ibu, apa penyebab kurangnya leads tersebut? Dengan dalami akar masalah, kamu bakal nemuin peluang buat nawarin solusi yang lebih efektif. Bagian 1, meningkatkan urgensi dengan implication questions. Sobat Sales, setelah kita berhasil nemuin masalah pelanggan, tahap selanjutnya adalah ningkatin urgensi mereka buat nyari solusi. Disinilah peran implication questions penting banget. Implication questions bantu pelanggan buat ngerti dampak, konsekuensi, dan risiko dari masalah yang mereka hadapi kalau nggak segera diatasi.
Tujuannya adalah buat bikin mereka ngerasa perlu cepat bertindak dan nyari solusi terbaik. Bagian kedua, dampak dan konsekuensi. Contoh implication questions yang bisa kamu tanyain. Kalau masalah kurangnya leads ini nggak segera diatasi, apa dampaknya terhadap target penjualan Bapak Ibu dalam 3 bulan ke depan? Gimana masalah ini mempengaruhi efisiensi tim marketing Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu pernah ngitung potensi kerugian yang ditimbulkan akibat masalah ini? Ingat, pertanyaan-pertanyaan ini harus ditanyain dengan empati dan fokus pada ngasih pemahaman kepada pelanggan, bukan nakut-nakutin mereka. Bagian ketiga, merasakan urgensinya. Dengan nanyain implication questions yang tepat, pelanggan bakal mulai ngerasa perlu buat nyari solusi atas masalah yang mereka hadapi. Mereka bakal sadar kalau nunda-nunda nyelesain masalah justru bakal nimbulin dampak negatif yang lebih besar di kemudian hari. Misalnya, ketika pelanggan sadar kalau masalah kurangnya leads bisa bikin target penjualan nggak tercapai dan nurunin profit perusahaan, mereka bakal lebih termotivasi buat nyari solusi yang efektif. Bagian 1, menunjukkan solusi. Sobat sales, setelah pelanggan ngerasa perlu buat nyelesain masalah, tibalah saatnya kita nunjukin solusi. Di tahap ini, kita bakal pakai need payoff questions. Need payoff questions bantu pelanggan buat ngerti manfaat dari solusi yang kita tawarin. Pertanyaan-pertanyaan ini bakal bimbing pelanggan buat lihat sendiri gimana produk atau jasa kita bisa bantu mereka. Bagian kedua, pertanyaan yang mengarahkan. Dalam sesi ini, kita akan membahas bagaimana pertanyaan yang tepat bisa mengarahkan percakapan penjualan. Contoh, need payoff questions yang bisa kamu tanyain untuk menggali kebutuhan pelanggan lebih dalam. Kalau kami bisa bantu Bapak Ibu dapetin 2 kali lipat leads dalam waktu 3 bulan, apa dampaknya terhadap bisnis Bapak Ibu? Bagaimana ini bisa mengubah strategi pemasaran Anda? Gimana kalau solusi ini bisa ningkatin efisiensi tim marketing Bapak Ibu hingga 30%? Apakah itu bakal membantu? Apa manfaat jangka panjang yang bisa dirasakan? Seberapa bernilainkah bagi Bapak Ibu kalau kami bisa bantu ningkatin penjualan sebesar 20% dalam 6 bulan ke depan? Bagaimana ini akan mempengaruhi target tahunan Anda? Ingat, fokus need payoff questions adalah pada manfaat dan nilai tambah yang bakal didapetin pelanggan, serta bagaimana solusi kita bisa membantu mereka mencapai tujuan bisnis mereka, bukan pada fitur atau keunggulan produk semata. Pastikan untuk selalu mendengarkan dengan seksama dan menyesuaikan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan spesifik pelanggan. Bagian ketiga, menciptakan value. Dengan nanyain need payoff questions yang tepat, pelanggan bakal ngelihat value dari solusi yang kamu tawarin. Mereka bakal sadar kalau produk atau jasa kamu bukan cuma pengeluaran, melainkan investasi yang bakal ngasih keuntungan bagi mereka. Misalnya, ketika pelanggan sadar kalau solusi yang kamu tawarin bisa bantu mereka mencapai target penjualan, ningkatin profit, dan ngembangin bisnis mereka, mereka bakal lebih yakin buat beli produk atau jasa kamu. Bagian 1, menuju closing. Sobat sales,
Setelah kita berhasil bangun nilai dari solusi yang kita tawarin, tibalah saatnya buat menuju tahap yang paling ditunggu-tunggu, yaitu closing. Tapi ingat, jangan buru-buru ya. Spin selling yang udah kita lakuin bakal sangat bantu buat mempermudah proses closing. Sekarang kita perlu hubungin semua informasi yang telah kita dapetin dari tahap situation, problem, implication, dan need payoff buat ngeyakinin prospek kalau solusi kita adalah yang terbaik buat mereka. Bagian kedua, menghubungkan kebutuhan dengan solusi. Langkah pertama adalah merangkum semua jawaban yang telah diberikan oleh prospek selama proses spin selling. Ini membantu kita memahami kebutuhan dan masalah utama mereka. Misalnya, baik Pak Budi, kalau boleh saya rangkum, Bapak ingin meningkatkan penjualan sebesar 20% dalam 6 bulan ke depan. Saat ini, kendala terbesar Bapak adalah kurangnya leads yang berkualitas. Dan jika tidak segera diatasi, hal ini dapat menghambat target penjualan dan pertumbuhan bisnis Bapak. Setelah itu, hubungkan rangkuman tersebut dengan solusi yang kamu tawarkan. Ini adalah langkah penting untuk menunjukkan nilai dari solusi kita. Dengan solusi yang kami tawarkan, Bapak akan mendapatkan akses ke database leads berkualitas yang sudah tersegmentasi, sehingga tim marketing Bapak dapat fokus pada prospek yang lebih potensial dan relevan. Selain itu, kami juga akan memberikan training dan pendampingan untuk memaksimalkan strategi marketing Bapak, sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan lebih efektif. Bagian ketiga, membangun urgensi. Untuk semakin mendorong prospek menuju closing, kita perlu membangun urgensi. Ingatkan kembali tentang dampak dan konsekuensi jika mereka menunda-nunda keputusan. Misalnya, Pak Budi, perlu diingat bahwa semakin cepat kita mengatasi masalah kurangnya leads ini, semakin cepat pula Bapak dapat mencapai target penjualan dan mengembangkan bisnis. Kami juga memiliki penawaran terbatas untuk paket solusi ini. Jika Bapak tertarik, sebaiknya kita segera proses agar Bapak tidak kehabisan. Dengan menggabungkan spin selling dan teknik closing yang efektif, Sobat Sales akan lebih mudah untuk menutup penjualan dan mencapai target yang diinginkan. Bagian 1. Meraih kesuksesan closing. Sobat Sales, ingatlah bahwa closing yang sukses tidak hanya tentang mendapatkan tanda tangan di kontrak, tetapi juga tentang membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Saat closing, tunjukkan keyakinan pada solusi yang kamu tawarkan, tetapi tetap rendah hati dan menghargai keputusan prospek. Berikan langkah-langkah selanjutnya yang jelas, seperti jadwal pengiriman, proses pembayaran, atau jadwal konsultasi lanjutan. Dengan begitu, prospek akan merasa nyaman dan percaya bahwa mereka telah membuat keputusan yang tepat. Bagian kedua, evaluasi dan peningkatan. Sobat Sales, perjalanan kita sebagai seorang salesperson tidak berhenti sampai closing. Ini adalah awal dari evaluasi yang lebih mendalam. Setelah closing, luangkan waktu untuk mengevaluasi proses spin selling dan teknik closing yang telah kamu lakukan. Analisis setiap langkah dengan teliti. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang berjalan dengan baik? Apa yang bisa ditingkatkan? Bagian mana yang perlu ditingkatkan? Identifikasi area yang memerlukan perhatian lebih. Catat semua pembelajaran yang kamu dapatkan untuk meningkatkan efektivitas penjualan di masa depan.
Buat rencana aksi yang jelas. Ingat, latihan dan evaluasi yang konsisten akan membuat kamu semakin mahir dalam menggunakan spin selling dan teknik closing. Jangan pernah berhenti berlatih, teruslah belajar, teruslah berkembang, dan jadilah salesperson yang sukses. Ambil setiap kesempatan untuk meningkatkan diri. Jangan lupa untuk subscribe channel Sales Tua untuk tips dan trik penjualan lainnya. Dapatkan konten eksklusif setiap minggunya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan sukses selalu.